Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih-solihah level 6, Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan istiqomah di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini ya. Amin. Solih-solihah level 6, berjumpa lagi bersama Ustadz Mus'ab di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di semester 2 ini. Solih-solihah level 6, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islamnya, yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Wahid isnani salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini kita dipermudah oleh Allah di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Kemudian siapkan 3 hal. Yang pertama adalah buku pendidikan agama Islam kalian ya. Yang kedua adalah Al-Quran, dibuka surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3. Dan yang ketiga, siapkan buku tulis kalian. Nanti kalau ada catatan bisa kalian catat dengan baik. Solih-solihah level 6, hari ini kita akan belajar bersama materi pendidikan agama Islam bab yang kedua halaman 37. Kita akan membahas Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3. Solih-solihah, untuk pembelajaran yang pertama kita akan membahas bersama Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Coba buka Al-Quran kalian, kemudian cari surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Ayat tersebut sangat panjang, akan tetapi kita akan ambil bagian yang paling akhir ya. Yuk kita baca bersama potongan Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat keras balasannya. Dari potongan Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua tersebut, kita mengambil sebuah pembelajaran tentang konsep ta'awun, tolong menolong. Tolong menolong yang diperbolehkan Allah Azza wa Jalla, bahkan diperintahkan oleh Allah, adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Akan tetapi tolong menolong juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong yang bagaimana? Tolong menolong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berikut adalah contoh tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Yang pertama, saling mengingatkan ibadah temannya. Contohnya adalah mengingatkan sholat, mengingatkan tilawah Al-Quran, mengingatkan tentang ziyadah Al-Qurannya. Yang kedua adalah membantu teman yang terkena musibah. Apabila kita melihat saudara iman kita atau malah sesama manusia terkena musibah, maka
kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong di dalam kebaikan tersebut. Contoh selanjutnya adalah ta'awun atau tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan. Contoh ini harus kita hindari. Yang pertama adalah mengajak teman untuk saling bermusuhan, yaitu entah itu mengejek, entah itu namimah, adu domba. Itu adalah contoh yang saling mengajak saling bermusuhan. Yang kedua adalah bekerja sama untuk bermaksiat kepada Allah, bekerja sama untuk meninggalkan perintah Allah, dosa. Lah, contoh yang kedua ini adalah contoh-contoh yang harus kita hindari karena tolong menolongnya di dalam kejahatan dan permusuhan. Solih-solihah level 6, Ar-Razi dan Rufaidah. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Kita akan membahas bersama potongan ayat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga tersebut. Ayat ini termasuk wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir kehidupan beliau. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ayat yang ketiga ini adalah ayat yang terakhir diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk kita baca bersama ya potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Solih-solihah, ayat ini menjelaskan tentang keputusasaan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Islam yang semakin kuat, di mana setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, kaum muslimin semakin banyak dan orang-orang kafir Quraisy semakin terpuruk. Maka kaum muslimin diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak takut terhadap orang-orang kafir tersebut. Ayat ini juga menjelaskan tentang konsep takwa. Takwa itu adalah takutnya seorang hamba itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana? Dengan cara menjalankan segala perintah yang diberikan oleh Allah, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian setelah 23 tahun Nabi Muhammad SAW mengemban risalah Islam ini, 13 tahun memperbaiki akidah tauhid di kota Makkah dan 10 tahun menyempurnakan agama ini di kota Madinah, maka Allah Azza wa Jalla melihat bahwasanya agama din yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla hanyalah
Islam. Itu artinya sholih-sholihah level 6, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah mencapai batasnya. Seluruh syariat, seluruh wahyu yang diberikan oleh Allah sudah sempurna, dan itu akhirnya menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah sempurna mendakwahkan Islam ini, kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meridhoi agama yang paling benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama penutup adalah Islam. Maka kita harus menjaga Islam ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, walaupun dengan nyawa kita. Barakallahu fikum sholih-sholihah level 6. Itulah pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini tentang Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua dan ketiga. Semoga dipahami dengan baik dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam dari Ustadz Mus'ab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.